Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita sama-sama di dalam mencari karunia-Nya, mencari ridha-Nya, melalui i'tikafnya kita di dalam ini masjid, melalui memakmurkannya kita di waktu yang mulia antara maghrib dan isya, juga melalui hadirnya kita di dalam majlis ilmu pengetahuan agama yang kita harapkan mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang benar-benar mengabdi kepadanya sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai surga yang ada di dunia. Inna lillahi jannatun fid dunya. Allah mempunyai surga yang ada di dunia. Man dakhalaha, siapa yang masuk di surga milik Allah yang ada di dunia, taba aishuh, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki hidupnya. Maka ditanya, gila wa mahya, apa itu surga dunianya Allah subhanahu wa ta'ala? Gala majalisud dzikr, yaitu adalah majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mengingatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imamul Haddad membicarakan pada malam hari ini bagaimana keberadaan para ulama-ulama di zaman dahulu. Pada masa itu ulama-ulama yang mengamalkan akan ilmunya, ulama-ulama yang mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan mereka mutakathirin mutawafirin, keadaan mereka, keberadaan mereka pada saat itu banyak dan melimpah, sehingga disebutkan mereka itu adalah orang-orang yang bahkan mereka itu menjauh dari manusia. Yang mereka lakukan hanya menghadapkan dirinya dengan seluruh semangatnya untuk Allah dan berbekal ke negeri akhirah. Dan mereka tugasnya mengajari orang-orang yang tidak tahu, yang merupakan fardu kifayah telah dilakukan oleh sebagian mereka. Bukan berarti mereka menjauh dari manusia, mereka tidak menyampaikan ilmunya, tidak. Semua itu telah mereka lakukan. Setelah mereka lakukan, menyampaikan ilmu pengetahuan agama, tugas mereka di dalam menyampaikan ilmu kepada manusia telah mereka lakukan. Sehingga setelah itu tidak ada lagi tugas mereka melainkan adalah al-i'tizal anin nas, yaitu menjauh dari manusia, tidak terlalu berbaur dengan manusia. Dan yang mereka lakukan al-iqbal bikunhil hilmah ala daril akhirah. Yang mereka lakukan adalah menghadapkan diri secara totalitas untuk berbekal di negeri akhirah, dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat mereka lalai dari Allah. Karena setiap sesuatu yang melalaikan seseorang dari Allah, itulah yang disebut dengan ad-dunya madhmumah, dunia yang tercela. Dari karenanya selama orang ingat dengan Allah, sungguh dia berada di surga dunianya Allah. Sama seperti saat ini kita duduk antara maghrib dan isya, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, niat i'tikaf di dalam ini masjid, menunggu datangnya waktu salat isya, maka orang tersebut merasa atau tidak dia sedang berada di surganya Allah yang ada di dunia.
Mudah-mudahan sebagaimana Allah masukkan kita semua di surganya yang ada di dunia, semoga besok di negeri akhirah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Siapapun orang yang memasukinya, taba aishuh, kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Karena Allah tidak akan pernah mengabaikan setiap orang yang mengingatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengabaikan orang yang selalu ingat kepadanya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang selalu menyebutnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mungkin mentelantarkan setiap orang yang selalu menyebut namanya. Apakah lagi seseorang yang menyebut nama Allah melalui kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap orang yang menyebut nama Allah dan menyebut nama kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah. Kehidupannya akan diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu yang paling penting bagi orang yang ingin menempuh jalan ini setelah mereka menuntut ilmu yang diwajibkan kepada kita. Ilmu yang wajib telah selesai, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya telah selesai yang wajibnya, maka setelah itu hendaknya bersungguh-sungguh berusaha menjaga dan mencari makanan yang halal. Ini yang penting. Jangan sampai malah kita mencari makanan atau mencari penghasilan dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai. Meskipun yang halal sedikit, yang haram penghasilannya banyak. Jangan sampai kita lebih memprioritaskan masalah nominal, tapi prioritaskanlah, utamakanlah apakah Allah ridha atau tidak. Itu aja. Yang banyak Allah tidak ridha. Kenapa jadi tidak ridha? Karena haram atau syubhat. Tapi yang sedikit Allah ridha, maka yang kita ambil adalah yang sedikit. Kenapa jadi mengambil yang sedikit? Bukankah yang banyak itu lebih memuaskan? Iya, karena kita hidup bukan memperturutkan hawa nafsu kita. Kita hidup adalah mengikuti segala aturan Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena setiap orang yang mengikuti aturan Allah dan mengikuti apa yang telah diatur oleh kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kemenangan dunia wal akhirah. Jadi bukan masalah nominal. Ibarat kata 1 juta haram, 100.000 halal. Kita lebih memilih yang 100.000 halal ketimbang 1 juta yang haram. Tapi alangkah lebih baiknya lagi 1 juta halal, 100.000 haram. Yang nyata memilih yang 1 juta. Dan itu kebetulan yang halal banyak. Tapi seandainya yang halal itu pun seandainya sedikit, tetap bagi mereka yang mempunyai kesempurnaan iman tidak akan pernah memperturutkan syahwat dan keinginan yang jelek. Tidak. Tetap lebih memprioritaskan apa yang membuat Allah ridha melebihi daripada apapun yang membuat Allah murka. Jadi jangan supan, jangan pernah malu karena pekerjaan kita. Jangan pernah malu karena status kita. Jangan pernah malu karena sebuah pekerjaan yang kita geluti. Tapi hendaklah kita malu ketika kita melanggar syariat Allah yang telah dibawa oleh kekasihnya Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka
itu harus dijaga makanan. Jangan sampai makanan dari penghasilan yang haram. Makanannya sebenarnya tidak haram, halal. Makanannya apa? Kambing. Makanannya apa? Daging sapi. Makanannya apa? Apalagi ayam, halal ayamnya. Tapi caranya dia bekerja menghasilkan uang untuk membeli apa yang dia beli tersebut dari cara yang haram. Sehingga haram itu terbagi kepada dua. Ada haram lidatih, memang bendanya yang haram. Ada haramnya itu bukan karena bendanya, tapi karena transaksinya, cara muamalahnya, entah itu riba, entah itu apapun yang mana di sana tidak diperbolehkan di dalam syariat. Begitu. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan dimurahkan rezeki yang halal insyaallah. Karena yang halal itu yang mendatangkan keberkahan, dan keberkahan itu akan mendatangkan ketenangan. Sehingga orang yang senantiasa menjaga makanan yang dia makan dari hasil harta yang halal, Allah muliakan dengan beberapa kemuliaan. Di antaranya yaitu semangat untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Di antaranya Allah kabulkan segala doa dan permohonannya. Di antaranya Allah jadikan keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Di antaranya Allah berikan hikmah yang mana Allah mengatakan bahwasanya faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah, ilmu pengetahuan agama, sungguh dia telah mendapatkan pemberian yang agung. Di antaranya yaitu hatinya akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jaga makanan, mobil khusus suami yang menjadi kepala rumah tangga. Jangan membawa nafkah ke dalam rumah dari hasil yang syubhat, apalagi yang haram. Bawa dari yang halal. Seorang istri bantu suaminya di rumah untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah melalui usaha dan keringat suaminya. Bantu itu semua, jangan banyak tuntutan, jangan banyak keinginan. Silahkan punya kemauan, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Silahkan punya kemauan, mau ini mau itu, silahkan, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Ketika engkau mempunyai kemauan tidak sesuai dengan kemampuanmu, maka pada saat itulah engkau berani melanggar aturan Tuhanmu. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah seberatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Kemudian setelah itu disebutkan lagi oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam ini kitab, yaitu untuk iktisad ala qadri darurah wal hajah. Untuk benar-benar di sana yaitu mempunyai kemauan sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan kita. Baik dari segi makanan atau pakaian, tidak usah terlalu berlebihan. Karena tidak ada kebaikan dalam berlebihan kecuali mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada kata-kata berlebihan dalam mencintai Nabi Muhammad. Bagaimanapun cintanya kita tidak setara dengan cintanya beliau kepada kita. Beliau memperhatikan kita sebelum kita ada di dunia. Beliau menyayangi kita, beliau mendoakan kita, beliau selalu mengetuk pintu Tuhannya di setiap malam di dalam memikirkan bagaimana nasib kita, di dalam mendoakan yang terbaik untuk kita. Maka bagaimanapun kecintaan kita kepada beliau tidak mampu mengalahkan cintanya beliau kepada kita. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'ain sa'iri. Engkau tidak akan pernah mampu membalas kebaikan nabimu meskipun engkau datang kepadanya bukan berjalan dengan kaki tapi berjalan dengan dua bola matamu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari kiamat.
Amin ya rabbal alamin. Udah apa adanya aja. Kalau mampu ya silahkan, tapi bergayalah sesuai dengan keperluan. Nah kayak mikrofon, salon, seapa memang keperluannya ya seitu dibuka. Kada perlu pengajian di Nahdlatus Salam di Cempaka nang mendengar sampai ke Tanjung sana mic-nya apa? Nah, ya udah, orangnya ada di dalam, mic keluar dikit. Jangan ganggu orang di dalam. Bismillah. Jangan terlalu berlebihan. Nah, jangan terlalu berlebihan. Umpama periannya nutup jalan juga, orang kadada sampai ke jalan, apa ditutup-tutup. Ini kan namanya yaitu tidak sesuai dengan keperluan, tidak sesuai dengan kebutuhan. Maka dari karenanya al-iqtisad minhu ala qadri ad-darurah wal hajah min al-mat'am wal malbas wa nahwi dhalika min al-hajatil min al-hajat, daripada keperluan-keperluan di dalam hidup al-ma'ashiyah. Wa alla yatasahalu fi dhalik, jangan pernah menyepelekan akan hal tersebut. Jangan pernah menyepelekan akan hal tersebut. Bahkan di sini dianjurkan oleh beliau untuk bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang halal. Orang kadang-kadang di akhir zaman, oh jangan nang halal bro aja, nang haram jangan alih dicari, apalagi nang halal. Jadi siapa? Orang kalau hidup bermodalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan jalan keluar sesempit apapun keadaan. Ketika seseorang benar-benar bermodalkan dalam hidupnya takwa kepada Allah, sesempit apapun keadaan yang dia hadapi, Allah akan berikan jalan keluar. Jangankan kita pada saat ini fi ayyamid dajjal, hari-hari yang sangat menakutkan, hari yang fitnah terang-terangan, ad-dajjal, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Sebenarnya kita yang tidak mau berusaha cari nafkah yang halal. Seorang istri yang salehah bantu suaminya untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam berusaha yang kita cari apa? Nominal. Yang kita cari apa? Angka. Lah, yang kita cari ridhanya Allah. Meskipun itu sedikit, yang penting ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Karena di dalam ridhanya terdapat keberkahan. Dari karenanya bagaimana dahulu orang-orang saleh di zaman dahulu, bagaimana mereka sampai mereka orang-orang di zaman dahulu, mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mempunyai inayah, mempunyai perhatian khusus bi safai qulubihim, untuk mendapatkan kebersihan hati mereka, untuk mendapatkan di sana salahiha, untuk mendapatkan kebaikan hati mereka, dan mereka mempersiapkan agar hati mereka layak untuk menerima ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima daripada mukasyafah, dibukakan tirai-tirai yang mendinding antara mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka sangat menjaga dari makanan. Maksud makanan di sini yaitu transaksi yang mereka lakukan, muamalah, pekerjaan yang mereka geluti, tidak dari yang syubhat apalagi yang haram, sampai mereka rela di sana kalau tidak mendapatkan yang halal, mereka makan rumput. Bayangkan, yang penting halal. Yang penting halal. Sampai mereka di sana tidak menemukan yang halal, mereka ikat perutnya beberapa hari pakai batu, menahan rasa lapar. Itulah mereka orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalam mengabdi kepada Allah. Dan orang yang mempunyai kesungguhan tersebut, nanti dia akan merasakan manfaatnya tersebut. Al-yawma yanfa'us sadiqina bisidqihim. Pada hari itulah nantinya orang-orang akan mendapatkan manfaat dengan kesungguhan mereka di dalam mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sampai
yaitu bagaimana disebutkan sebagian mereka ada yang mana di sana membatasi dirinya dari sesuatu yang halal murni sekalipun. Bahkan mereka orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya akal, seandainya mereka ditawarkan dengan sesuatu yang halal murni, mereka pun masih berpikir, kenapa dunia ini dari yang halalnya kita bakal dipertanyakan, dihisab, dan kalau kita ambil dari yang haram kita bakal disiksa. Yang halalnya kita bakal dihisab, yang haramnya kita bakal diazab. Itu dunia. Begitu. Sehingga di antara mereka ada yang di antara mereka membatasi diri dari sesuatu yang halal murni hanya sekedar untuk menjaga kekuatan yang harus ia lakukan untuk menjalankan perintah dan hal-hal yang lainnya pada agama. Karena ketahuilah, orang yang memakan makanan dari hasil yang halal, dia akan semangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Namun sebaliknya, setiap orang yang memakan atau memakai atau tinggal di tempat atau memakai pakaian atau memakan suatu makanan dari transaksi yang dimurkai oleh Allah, dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah, maka secara otomatis dia berat melakukan ketaatan dan dia sangat mudah di dalam melakukan sebuah kemaksiatan yang namanya teko. Seindah apapun itu teko, kalau memang isinya kopi, yang keluar tidak mungkin putihnya susu, tetap kopi. Akan tetapi kalau memang itu teko, isinya susu, sesederhana apapun itu teko, meskipun itu teko adalah dari zaman-zaman dahulu, kalau memang isinya adalah susu, maka yang keluar adalah susu. Kalau memang itu isinya madu, yang keluar adalah madu. Tidak mungkin berubah dari isi yang sebenarnya ada di dalam teko tersebut. Dan itu semua adalah menjadi kias. Kalau yang halal dia dapatkan, maka akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau uangnya dari pekerjaan yang haram, maka sesuai dari apa yang dia dapatkan. Dia dapatkan dengan cara yang haram, keluar pun kepada sesuatu yang haram. Seperti itu. Sebagian orang-orang besar dari kelompok ini membatasi dirinya dari sesuatu yang halal murni hanya sekedar untuk menjaga kekuatan yang harus ia lakukan untuk menjalankan perintah dan hal-hal lainnya pada agamanya. Bahkan seseorang dari mereka ada yang membatasi dirinya hanya untuk menyambung nyawa. Banyak sekali cerita dan ucapan yang dikenal tentang hal itu, seperti kisah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah dan para imam yang lainnya. Dan sungguh telah menjelaskan dan membaginya pengarang pada Fathul Mujarrad dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah, dan beliau menjadikan terhadap 4 hal bagi 4 bagian. Dan demikian pula dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menjelaskan dalam bab kasratus syahwatain, mematahkan 2 syahwat. Dan demikian pula pada kitab-kitab beliau yang lain yang membahas mengenai ilmu dan penjelasan tentang tariqah-tariqah mereka. Abu Sufyan Ad-Darani rahimahullah ta'ala berkata, ibadah yang paling manis bagiku adalah di saat perutku bersentuhan dengan punggungku. Dan beliau juga berkata, meninggalkan sesuap makan malamku lebih aku cintai daripada bangun semalaman suntuk. Dan masih banyak lagi ucapan mereka mengenai hal itu dan sudah masyhur. Sebagian dari mereka mentakrifkan pokok jalan ini dalam 4 hal: makan sedikit, tidur sedikit, tidak banyak berbicara, dan menyendiri dari manusia. Lalu mereka berkata, dengan semua itu seorang abdal menjadi abdal, dan semua itu merupakan tiang-tiang kewalian. Mengenai hal ini,
mengenai hal ini, salah seorang dari mereka berkata, Baitul wilayati qassamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumti bi'tizalin daimin wal ju'i was saharin nazihil 'ali. Rumah kewalian telah dibagi tiangnya oleh para imam dari golongan abdal, antara diam selalu menyendiri, lapar berjaga di malam lagi suci dan luhur. Kaidah-kaidah tersebut telah kami bentuk dalam sebuah bait yang berakhiran huruf ta. Wa kun fi ta'amin wal manami wa khiltatin wa nutqin ala haddi iqtisarin wa qillatin. Ketika makan, tidur, bergaul dan berbicara, jadilah pada batas seperlunya dan sedikit. Dan pada bait-bait yang berakhiran huruf ra, wa birriyadati min sumtin wa makhmasatin ma'at takhalli 'anil adad was sahari. Dengan berlatih diam, lapar, melepas sifat buruk dan berjaga malam. Begitu juga pada bait-bait yang berakhiran huruf ain, wan nafsu rudha bi'tizalin daimin was-sumti ma'a sahari tuja wat tajawwu'in. Patahkan nafsu dengan selalu menyendiri, diam, berjaga malam dan lapar. Hatim al-Afsam rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang menginginkan kami, maka ia harus membiasakan nafsunya dengan 4 macam warna kematian. Kematian yang berwarna putih yaitu lapar, kematian yang berwarna merah yaitu menahan hawa nafsu, kematian yang berwarna hijau yaitu menambal baju yang satu dengan yang lain, dan kematian yang berwarna hitam yaitu bersabar dari gangguan makhluk. Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, jalan kami hanya pantas bagi orang-orang yang dapat menyapu sampah dengan jiwa mereka. Maksudnya karena kerendahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rendah hati kepada hambanya dan ketundukan serta ketakutan pada keagungannya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang. Di sini beliau menjelaskan bagaimana kunci keselamatan kita. Kunci keselamatan, baik itu selamat dunia, lebih-lebih selamat di negeri akhirah, untuk membatasi diri kita dan tidak melakukan hal-hal yang melebihi daripada seperlunya. Karena ketahuilah di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan silahkan dari yang halal, minum silahkan dari yang halal, dan jangan berlebihan. Karena Allah sangat tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Kemudian disebutkan di sini bagaimana mereka membatasi diri hanya untuk menyambung nyawa. Artinya apa? Kita hidup. Silahkan makan. Mereka di sini coba lihat bahwasanya sekedar untuk menjalankan perintah dan lainnya. Bahkan seorang dari mereka ada yang membatasi dirinya hanya untuk menyambung nyawa, makan, minum, keperluan yang lainnya. Silahkan bekerja untuk hidup, tapi ingat, hidup kita bukan hanya untuk bekerja. Silahkan makan untuk menyambung kehidupan, untuk hidup silahkan, tapi hidup kita bukan hanya untuk makan. Orang yang hanya pemikirannya, hanya obsesinya hidup ini adalah urusan perut dan syahwatnya, maka nilainya adalah apa yang keluar dari perut tersebut, yaitu kotoran. Waqad darajal aslaf min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Para salaf kita, para ulama-ulama kita terdahulu, tidak ada obsesi mereka di dalam menjalani hidup melainkan adalah untuk meraih kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqiruhum hurrun wa dzul mali munfiqu raja'a thawaballah fi salihis subli. Sehingga orang yang fakir di antara mereka tidak pernah merasa fakir, hina dan lain sebagainya. Yang punya harta berinfak, yang mereka harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu mereka. Dan banyak sekali cerita dan ucapan yang dikenal tentang hal tersebut, seperti cerita Sahal bin Abdullah Tustari dan imam-imam yang lainnya, dan semua itu dijelaskan oleh beliau di dalam kitab yang lainnya lagi, Fusulul Ilmiyah, yang itu ada di dalam pasal 33, yang mana di sana disebutkan tentang bagaimana derajat yang halal, dan itu disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, di dalam menjelaskan tentang bab kasratus syahwatain, mematahkan 2 syahwat. Dan juga kitab-kitab yang lainnya membahas mengenai ilmu dan penjelasan tentang tariqah-tariqah mereka.
Karena walau bagaimanapun cahaya ma'rifat tidak akan pernah diberikan oleh Allah ke dalam hati orang yang masih bergelut di dalam pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak akan pernah. Sampai Abu Sufyan Ad-Darani mengatakan ibadah yang paling manis, kata beliau. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah yang paling manis, apa itu ibadah yang paling manis? Lama takunul ibadah idzal tasaqa batni bi dhahri, yaitu adalah ketika perutku bersentuhan dengan punggungku, artinya orangnya tidak banyak makan. Beliau juga yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sesuap makan malamku lebih aku cintai dari bangun semalaman suntuk. Mereka lebih memilih seadanya, hanya sekedar untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Tidur silahkan, untuk hidup, tapi hidup bukan hanya untuk tidur. Karena datang aja guring ke dalam bangunan lagi, dan masih banyak lagi daripada ucapan mereka, sampai mereka mengatakan di antara usul hadhihi tariqah ila arba'ah, pokok jalan ini kembali kepada 3: qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul kalam, wa'tizalul anam. Menyedikitkan makan, begitu juga tidur, begitu juga berbicara, dan menjauh dari manusia. Jangan sibuk dengan manusia. Itu. Sampai tidaklah mereka para wali abdal menjadi wali abdal, melainkan adalah dengan melaksanakan dengan tiang-tiang kewalian ini. Sehingga ada yang mengatakan baitul wilayah gassamat arkanahu sadatuna fihi minal abdali, yaitu bagaimana di sana disebutkan rumah kewalian telah dibagi tiangnya, sadatuna fihi minal abdal, oleh para imam-imam dari golongan abdal, ma baina sumtin bi'tizalin daimin, antara mereka diam, tidak banyak bicara, selalu menyendiri, wal ju'i was sahrin nazihil ali, dan juga di sana mereka sering merasakan lapar dan juga berjaga di malam hari lagi suci dan luhur. Maka dari karenanya qillatul ta'am, qillatul manam, qillatul kalam, wa'tizalul anam. Makannya sedikit, jangan makannya sedikit tapi masya Allah racap. Makannya ada banyak, aja sedikit aja, cuma recap, sejam makan. Kita nih ya Allah makan 3 kali sehari, masya Allah, bujurnya 3 kali sehari cuma ada qobliyah ba'diyahnya. Nah itu masalahnya. Subahyang kada ada surah qobliyah ba'diyah, makan ya Allah ulunnya kada banyak, makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi masya Allah sebelum makan pagi ada qobliyahnya, habis makan pagi ada ba'diyahnya, belum rawatibnya lagi, belum yang muakkadnya belum lagi, masya Allah. Belum lagi pencoknya, belum gorengannya, insya Allah. Kalau hendak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ya khair marhaba, alhamdulillah. Syukuri nikmat Allah, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kita benar-benar menghamba kepadanya. Begitu. Sampai faidah-faidah tersebut telah kami bentuk dalam sebuah bait yang berakhiran huruf ta. At-ta'iyyah wa kun fi ta'amin wal manami wa khiltati wa khiltatin wa nutjin ala haddi iktisari wa gillati. Sampai disebutkan bahkan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan siapa orang yang man arada tarigana, siapa orang yang ingin menempuh jalan kami, falyuwattin nafsah ala arba'ati alwanin minal maut, hendaknya dia membiasakan diri dan nafsunya dengan 4 macam warna kematian. Yang pertama adalah yaitu kematian yang berwarna putih, yaitu al-ju', biasakan lapar. Itu orang kalau mau masuk sebuah organisasi aja ada biasanya orang biasanya masuk kuliah, hanya kuliah itu ospek, disuruh begundul berada. Di situ disuruh macam-macam, biasanya ada macam-macam disuruh begundul, kena kayak badut lah, macam-macam, kena berpakaian ini itu macam-macam. Kalau mau masuk ya sudah
sempurnakan ini untuk syaratnya. Ada kawakan syarat kan seperti itu. Nah, kalau kita mau masuk sebuah organisasi khusus, ada tingginya pun bahkan standarnya harus seperti ini, berat badannya harus sekian. Itu urusan dunia, apalagi urusan di sana untuk akhirat. Mereka orang-orang yang mana di sana menjadi laulahumu bainal anam ladukdikat ardun wajibalun irtikabil khati'ati. Kalau tidak ada keberadaan mereka di tengah-tengah kita, bumi akan digoncang, gunung akan meletus karena banyaknya dosa. Tapi keberadaan mereka yang sangat luar biasa. Maka dari karenanya nih, wattin nafsah, falyuwattin nafsah, membiasakan dirinya ala arba'ati alwanin minal maut, 4 warna kematian. Yang pertama warna putih, yaitu yang pertama adalah kematian yang berwarna putih. Maksudnya apa? Al-ju', membiasakan diri dengan lapar. Karena orang kalau sudah perutnya lapar, itu nafsunya mati. Coba lihat bulan puasa, siang, apa kepingin ini? Lapar perutnya. Tapi mbah maghrib, masya Allah, nafsunya, masya Allah. Tuh, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah kematian yang berwarna merah, menahan hawa nafsu, tahan hawa nafsu. Itu mereka memberikan syarat seperti itu. Di antaranya lagi apa? Kematian yang berwarna hijau, yaitu adalah menambal baju yang satu dengan yang lain. Apa adanya, tidak mementingkan daripada penampilan. Kemudian yang berikutnya adalah kematian yang berwarna hitam, yaitu sabar dari gangguan makhluk. Tidak membalas hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian, dan lain sebagainya. Sabar. Ihtimalul adza minal khaliqi. Dari karenanya Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan la yasluh. Jalan kami hanya pantas bagi orang-orang yang dapat menyapu sampah dengan jiwa mereka. Artinya apa? Min tadzallulihim lillah, karena kerendahan mereka di hadapan Allah, wa tawadhu'ihim li'ibadih, karena ketawaduan mereka kepada hamba Allah, wa khudu'ihim wa khusyu'ihim li'azamatih, karena tunduknya mereka serta takutnya mereka atas keagungan Allah, sehingga hati mereka tidak pernah merasa hebat dari orang lain. Itulah para aulia. Idza zada jahu zada tawadhu'uh. Para aulia semakin pangkatnya tinggi di sisi Allah, semakin rendah hati mereka, semakin mereka tidak merasa punya apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa masuk di jalan mereka, bisa masuk di jalan mereka, sehingga kita besok juga dikumpulkan bersama mereka di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin.